Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran ini. Namun sebelumnya saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh kembali akan mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, akal budi-Mu, agar kami mampu memahami pelajaran ini dengan baik, dengan benar, dan iman kami dituntun kepada pengertian yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, masih melanjutkan akan pelajaran pendidikan di triwulan ini, triwulan terakhir di tahun 2020, kita telah masuk di pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 dengan judul pendidikan dan penebusan. Ayat hafalan saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara, atau saudara juga perhatikan di slide yang saya tampilkan. Terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, bahwa Alkitab kita dirancang untuk sebuah buku pelajaran yang di dalamnya ada cerita, ada sejarah, dan banyak peristiwa yang kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh itu akan mengajar kita. Dalam apa? Dalam banyak hal tentunya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pendidikan terkait kepada rencana penebusan yang Tuhan berikan. Kisah-kisah di Alkitab adalah gambaran bagaimana Allah berusaha untuk mendidik manusia agar dapat diselamatkan. Alkitab adalah rencana Allah mendidik manusia agar manusia bisa diselamatkan. Tuhan sebagai guru begitu sabar menghadapi para muridnya, saya dan saudara, yang seringkali gagal dalam ujian iman. Pendidikan harus mengajarkan anugerah Tuhan bagi manusia yang berdosa. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Menurut Gambar Allah, kita akan menemukan beberapa poin yang sangat penting. Ya, Alkitab tidak memberikan sebuah penjelasan yang tepat untuk mengungkapkan tentang makna dari gambar Allah sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Meskipun para pelajar Alkitab telah memperoleh banyak penafsiran dari Alkitab tentang hal tersebut, namun demikian dosa telah mengubah atau merusak gambar Allah ini. Nah, Ellen G. White menuliskan dalam bukunya Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 12 sampai dengan 14, bahwa tujuan pendidikan adalah mengembalikan manusia itu pada gambar atau citra Allah. Kalau demikian pertanyaannya bagi saya saudara adalah, apa arti gambar Allah? Dan bagaimana pendidikan dapat mencapai tujuan mengembalikan gambar yang telah rusak itu sebagaimana rencana awal dari penciptaan? Pertama, kita perlu mengingat bahwa Allah menciptakan kita untuk memiliki satu hubungan dengannya, dengan Bapa. Seperti halnya hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Ada hubungan dan itulah fungsinya manusia diciptakan kepada Allah. Yang kedua, gambar Allah di sini lebih merupakan gambaran mental yang memungkinkan dua makhluk, satu ilahi, yang satunya adalah manusiawi yang memiliki penyatuan pikiran. Yang ketiga, dia dapat mengajar kita dan kita dapat belajar dari dia. Hingga pada akhirnya gambarannya atau pikirannya terpantul dalam diri kita. Nah, kurang lebih beberapa gambaran tentang peta Allah adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Nah, kisah penebusan adalah sebuah kisah pendidikan dari penciptaan sampai kepada inkarnasi atau penjilmaan Allah
dari penjelmaan atau inkarnasi sampai kepada penciptaan kembali. Allah adalah guru dan surga adalah sebuah sekolah untuk segala zaman. Di pelajaran hari Senin, Yesus sebagai guru. Menarik saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak manusia, juru selamat, penebus, Tuhan, ya, anak domba Allah. Namun dalam 3,5 tahun pelayanannya kepada orang-orang di Yudea dan Galilea, ia banyak dikenal sebagai sosok seorang guru. Bahkan orang memanggilnya Tuan atau Rabi. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu guru. Kalau demikian, profesi sebagai pengajar dan pekerjaan mengajar pastilah merupakan suatu cara yang istimewa dan cocok bagi Yesus untuk melaksanakan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Bagaimanapun juga pekerjaannya yang berkenaan dengan penebusan erat kaitannya dengan pekerjaan mengajar. Karena kita dapati bagaimana Yesus seringkali mengajar. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 9 diterangkan di sana bahwa peranan Yesus sebagai seorang pengajar akan membawa pengetahuan, membawa nasihat, membawa kebijaksanaan dan pengertian, dan seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pena inspirasi Ellen G. White dalam bukunya Pendidikan menuliskan bahwa pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah satu. Di dalam seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 28. Ada seorang tokoh bernama Nikodemus. Ia memanggil Yesus sebagai rabi dan guru. Ia juga mengidentifikasi karunia mengajar Yesus berasal dari Allah. Karena apa? Karena tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, serta berbagai pengertian yang ada pada Yesus. Sehingga Nikodemus memanggil Yesus sebagai guru, dan namun demikian ia mengatakan bahwa ia ini berasal dari Allah. Lalu Yesus menanggapi pernyataan Nikodemus dengan mengatakan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali agar dapat masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 3. Nah, pernyataan Yesus tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas untuk mengajar. Dan ia benar-benar datang dari Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mengajar adalah sebuah karunia dari Allah dan merupakan tugas dari Allah. Yesus diakui oleh mereka yang diajarnya bahwa ia memiliki otoritas ilahi. Nah, demikian juga pendidikan Kristen dapat berperan untuk membuat pengenalan akan Tuhan diketahui oleh banyak orang, agar rencana Tuhan tergenapi bagi dunia. Ingat, rencana Tuhan adalah penebusan. Semua orang diselamatkan. Setelah apa? Setelah citra Allah, gambar Allah, peta Allah rusak oleh dosa. Di pelajaran hari Selasa, Musa dan para nabi. Di dalam 2 Timotius 3 14 sampai 17 saya akan bacakan, saudara bisa simak di slide. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pertanyaannya, sesuai dengan 2 Timotius 3 14 sampai 17 ini, apa peran Alkitab dalam pendidikan Kristen? Ada banyak perannya. Saya mau katakan, pertama, contoh kitab Taurat atau Torah, Kejadian sampai dengan Ulangan, diterjemahkan sebagai hukum, tetapi sesungguhnya berarti pengajaran atau instruksi.
Ini dimaksudkan sebagai bahan mengajar berhubungan dengan bagaimana seharusnya untuk menghidupkan suatu kehidupan yang sukses dan aman dalam hubungannya dengan perjanjian, dengan apa yang Allah maksudkan ketika Dia menciptakan manusia. Kitab para nabi misalnya melaporkan tentang bagaimana baiknya umat Allah menguasai materi pendidikan dan menghidupkannya. Nabi-nabi terdahulu atau buku sejarah telah menghidupkannya. Dan apa yang seharusnya mereka pelajari dari materi pendidikan ini, kitab nabi-nabi selanjutnya akan menjadi rekomendasinya. Yang ketiga, ada tulisan-tulisan suci yang penuh dengan contoh gambaran para guru dan murid yang sukses. Dan ada juga yang kurang sukses, bersama-sama dengan pengalaman pendidikan Kristen atau pendidikan mereka. Contoh yang sukses seperti Esther, Ruth, Daniel, dan Ayub adalah orang-orang yang ketika mendapatkan pengajaran ia mempraktekannya dan ia sukses. Tapi ada juga yang gagal, yaitu contoh keempat sahabat Ayub. Ada Elifas, Bildad, Suah, dan Sofar. Mereka telah mengetahui akan pengajaran daripada kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab suci, kitab Taurat dan seterusnya. Tapi mereka juga gagal dalam ujian ini. Kemudian ada buku Mazmur. Buku ini sejatinya adalah buku ujian, namun memiliki setidaknya ada 3 yang menyangkut pendidikan. Saudara kalau baca di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur 37 dan Mazmur 73, di sana ada menyangkut tentang pendidikan. Ada Injil, ya kita ketahui Injil penuh dengan berbagai bahan untuk tujuan-tujuan pendidikan, khususnya dalam berbagai perumpamaan Tuhan Yesus. Ada surat-surat Paulus, dimulai dengan satu pernyataan Injil yang kuat, tetapi berakhir dengan materi pendidikan, pelajaran-pelajaran praktis tentang kehidupan sehari-hari orang-orang Kristen. Paulus menuliskan banyak pelajaran-pelajaran yang praktis. Bahkan di buku Wahyu, kitab terakhir daripada Alkitab, penuh dengan materi pendidikan. Sebagai contoh, seluruh pengungkapan atau pembukaan gulungan dari masa depan gereja Kristus dibukakan dan dinyatakan dalam sebuah buku yang hanya bisa dibuka oleh anak domba Allah, Sang Maha Guru. Ya, sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun tidak semua bahan pelajaran dari kitab Musa misalnya bisa diaplikasikan di zaman kita saat ini, namun prinsipnya dapat diterapkan misalnya dalam hal sanitasi atau kesehatan. Bahkan di dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai dengan 20 dalam hal memilih pemimpin. Dan banyak hal secara prinsip masih bisa kita aplikasikan di zaman sekarang. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Di pelajaran hari Rabu, pria dan wanita bijaksana. Apa maksud pelajaran ini? Kita sangat mengerti dengan kata-kata sekolah, belajar, pendidikan. Tetapi saudara sekalian, di Alkitab itu tidak umum. Yang umum di Alkitab adalah kata bijaksana atau hikmat. Contohnya, ada perempuan atau wanita bijaksana di dalam 2 Samuel 14 ayat 2 dan juga Amsal 16 ayat 23. Bijaksana atau hikmat sangat mirip dengan pendidikan. Apa yang Alkitab katakan tentang Raja Salomo? 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34. Kita tahu Raja Salomo adalah orang yang paling bijaksana, yang dapat berbicara tentang dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, dan dapat mengucapkan kata-kata bijaksana dengan hikmat yang besar. Hal ini memberi kesan bahwa dia, Salomo, adalah seorang yang berpendidikan. Kemudian, buku Amsal dan Khotbah, ini adalah buku tulisan Raja Salomo, berisi banyak pengajaran bijak tentang sejumlah pelajaran yang dihubungkan
dengan Salomo serta guru-guru bijak lainnya di zaman itu. Amsal 1 ayat 1, Amsal 25 ayat 1, Amsal 30 ayat 1, Amsal 31 ayat 1. Saudara bisa baca untuk kelengkapannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang belajar untuk menjadi bijaksana atau berhikmat? Pertama, hikmat adalah sesuatu yang kita pelajari dari orang tua dan guru, terutama di masa muda. Pengkhotbah 12 ayat 1. Tetapi sesungguhnya seseorang mengumpulkan kebijaksanaan itu sepanjang hidupnya oleh pengenalannya akan Tuhan. Secara umum kebijaksanaan itu memiliki sisi praktis. Misalnya kita belajar dari semut yang menyelamatkan dirinya dengan mengumpulkan makanan di musim panas untuk pembakalan di musim dingin. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ya. Ada hal-hal praktis yang bisa kita praktekkan di sana. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan itu tidak hanya menyangkut praktik, tapi juga memiliki sisi teoritis. Karena dimulai dengan iman kepada Allah dan diikuti dengan prinsip-prinsip dasar tertentu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa manfaat kebijaksanaan atau hikmat? Kebijaksanaan atau hikmat membantu kita hidup secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan orang lain. Kebijaksanaan dan hikmat membantu melindungi kita dari kemalangan atau ketidakberuntungan. Walaupun kebijaksanaan tidak bisa menjawab segala pertanyaan yang mungkin kita ajukan, tetapi itu memungkinkan kita untuk dapat merasa puas dengan apa yang kita ketahui, sambil terus mencari apa yang masih belum diketahui. Dan itu adalah sebuah posisi yang baik, dari mana kita bisa belajar untuk mengenal Tuhan dan mempercayai akan rahmat-Nya. Pertanyaan yang juga luar biasa atau pelajaran yang penting selanjutnya adalah peranan guru yang bijaksana dianggap setara dengan peranan imam dan nabi. Yeremia 18 ayat 18. Ketiganya menyampaikan berbagai pesan dari Tuhan kepada umatnya dalam bentuk instruksi dalam hukum, nasihat pendidikan, dan pekabaran khusus dari Allah. Dengan kata lain, saudara sekalian, guru yang bijaksana itu sangat dihargai dan dihormati oleh Alkitab, oleh Tuhan. Karena peran dan tujuannya sangat-sangat baik sekali. Dengan demikian kita mengerti betapa pentingnya pendidikan yang benar yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Ya. Dari manusia di zaman dahulu, zaman kita, dan zaman yang akan datang. Di pelajaran hari Kamis, pendidikan di gereja mula-mula. Bagaimana pendidikan di gereja mula-mula? 3,5 tahun Yesus Sang Maha Guru telah memberikan pendidikan terbaiknya kepada murid-muridnya. Selanjutnya mereka harus siap untuk mengatur hidup mereka sendiri dan menjalankan segala petunjuk dan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Namun demikian Yesus menyediakan bagi murid-muridnya pendidikan yang berkelanjutan, tidak terputus, ya. Artinya terus-menerus pendidikan ini dijalankan. Melalui apa, saudara sekalian? Melalui bimbingan Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus tidak diidentifikasi sebagai pendidik, namun pekerjaannya bersifat mendidik, terutama karena berkaitan dengan mencari dan menemukan kebenaran. Dalam konteks pendidikan berdasarkan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Saudara boleh baca secara lengkap. Apakah yang sangat penting yang Paulus kemukakan di sini? Pertama, hal yang pertama dan terutama yang ia bicarakan dan ajarkan kepada orang-orang di Korintus adalah tentang Yesus Kristus dan penyalibannya. Itulah pelajaran pertama. Selanjutnya, ketika mereka bertumbuh dalam kedewasaan rohani, pelajaran berikutnya yang diajarkan oleh Paulus melalui 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16 adalah tentang hikmat Allah, yaitu hal-hal yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan.
Selanjutnya, ketika iman terus bertumbuh, pelajaran berikutnya adalah hal-hal yang lebih dalam tentang Allah. Tentu saja, semuanya itu dipelajari di bawah tuntunan Roh Allah kepada para pelajar. Yang keempat, Paulus menekankan juga bahwa orang-orang Kristen memiliki pikiran Kristus. Artinya bahwa mereka yang dipenuhi dengan Roh memiliki akses bahkan kepada pikiran Tuhan, yaitu bahwa setiap pengajaran dan pemahaman yang dibutuhkan diketahui jalan kebenarannya dengan jelas dan tidak abu-abu. Kenapa? Karena memang Allah yang menuliskan semuanya. Jemaat mula-mula terdiri dari para pelajar. Mereka tekun dan rajin dalam persekutuan dalam belajar. Roh Kudus menuntun mereka kepada kebenaran. Kita pun harus terus belajar dan menjadi pelajar. Alasan mengapa orang Kristen selalu belajar bukan hanya untuk rasa ingin tahu secara intelektual kita atau keinginan untuk menguasai pengetahuan, tetapi lebih karena kehidupan dan iman Kristen itu meresapi setiap bagian dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan akan pelajaran kita, yang pertama, perintah Yesus kepada murid adalah untuk pergi. Jadikanlah segala bangsa murid Tuhan, baptiskan dan ajarlah mereka tentang semua yang Yesus Kristus telah perintahkan. Yang kedua, ini adalah proses pendidikan, dan proses pendidikan itu dimulai sebelum dan setelah dibaptis. Yang ketiga, mereka yang sudah dibaptis bukan berarti berhenti bersekolah dalam sekolah kebenaran. Mereka harus terus belajar lebih banyak lagi. Yang keempat, proses belajar ini bukan sekedar menambah pengetahuan intelektual atau teori kebenaran, melainkan karena kehidupan dan iman Kristen itu meresapi setiap bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kita perlu teori, tetapi kita perlu teori itu untuk dipraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Dan yang keenam, ini yang perlu terus-menerus dipelajari untuk bisa semakin baik dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat ini. Bila mana ada hal-hal yang sulit kami pahami dan kami mengerti, biarlah curahkanlah Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa-Mu, Engkau akan menuntun kami kepada pengenalan yang sejati tentang Allah melalui pendidikan. Inilah doa harapan kami. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya yang mereka belajar melalui video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita terus belajar akan pelajaran sekolah Sabat kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan berkati dan selamat Sabat.